Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel RDS Project. Oke teman-teman, pada video kali ini adalah video makeover kitchen set bawah. Cara membuat kitchen set bawah yang sudah ada meja cornya. Ini kita mau bongkar total ya teman-teman. Ini kita mau bongkar total kitchen set yang sudah lama, kemungkinan pakai melamento sih dalamnya ini gue lihat. Kita bongkar semuanya untuk kitchen set bawahnya. Saya keluarkan semua isinya. Sudah berjamur, sudah rapuh ya teman-teman. Tapi finishing dalamnya ini bukan pakai HPL kalau aku lihat. Kemungkinan besar pakai melamento sih. Kalau kitchen set bawah memang, kalau menurut saya sih teman-teman, mendingan cari aman untuk finishing dalamnya full HPL. Oke, ini setelah di makeover teman-teman ya. Bagaimana proses untuk pembuatannya? Simak terus. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat kitchen set bawah yang sudah ada meja cornya. Saya ukur-ukur dulu, saya rumus dulu untuk panjang ruangnya ya teman-teman, letter L. Satu ruang panjangnya 268 cm, terus yang letter L nya 101,5 cm. Oke, pertama saya potong ukuran untuk bodinya ya teman-teman. Bodinya saya buat 54 cm. Ini bukan blockmin ya teman-teman. Ini aku pakai multiplex yang sudah dilapisi HPL full, baru dipotong-potong. Soalnya kalau kitchen set bawah ini dia rawan lembab. Jadi setiap klien saya pasti tak sarankan untuk pakai finishing HPL full bagian dalam. Tidak apa-apa, agak mahal, tapi yang penting untuk jangka panjangnya lebih aman teman-teman. Oke, kali ini saya akan memotong untuk kebutuhan pintunya ya teman-teman. Ini plywood 18 mm yang sudah dilapisi HPL putih full. Saya potong untuk bagian pintunya. Ini 2 lembar, 2 potong ukurannya sama. Ini yang satu potong untuk pintu yang letter L yang di sisi 101,5. Kemudian saya potong semuanya tingginya supaya sama, satu kali potong, satu kali pengukuran ya teman-teman. Jadi tingginya sama semua. Yang 3 itu tadi untuk pintu yang letter L yang 101,5 cm. Kemudian ini adalah untuk sisi pintu yang sisi panjang 268 cm teman-teman. Jadi pintunya langsung dipotong dulu ya teman-teman. Ini untuk pekerjaan anggota supaya bisa mengelem pintu dulu, baru saya merakit boxnya. Ini untuk pintunya plywood 18 mm. Ini gambarnya ya teman-teman. Jadi pintunya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang 6 itu tadi yang lebar. Kemudian yang 3 itu yang pemotongan ketiga tadi. Nah, untuk yang sisi lacinya nanti tinggal dibagi aja teman-teman. Ini untuk bodinya ya teman-teman. Ini untuk bodi. Untuk bodinya ini tinggal merakit. Ini untuk sekat-sekatnya atau biasa kita sebut lambung-lambung ya teman-teman. Untuk lambungnya. Nah, ini untuk pintunya.
Nah ini sekatnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sekat ya teman-teman, 7 lambung. Nah ini gambaran manualnya untuk menentukan berapa panjang yang akan kita potong. Jadi ini untuk bodinya ya teman-teman. Untuk bodinya ini saya kurangi setiap sisi itu 2 cm. Saya kurangi 2 cm di setiap sisinya, itu untuk space masuknya frame ya teman-teman. Kemudian saya potong HPL untuk sisi edging pintunya teman-teman yang akan dilem. Jadi setelah pintu semua dipotong, kemudian bodi dipotong. Nah sekarang ini sedang melakukan pengeleman untuk sisi edgingnya dulu teman-teman. Jadi sebelum melapisi sisi depan, sisi edgingnya dulu. Nah sambil menunggu pintu dilapisi, saya progres untuk bodinya ya teman-teman. Saya progres untuk kabinet dapurnya. Jadi nanti bisa selesai bareng teman-teman. Ini saya motong untuk kebutuhan kakinya ya teman-teman, kebutuhan kaki kabinetnya. Karena saya menggunakan HPL yang sudah di plywood yang sudah dilapisi HPL, jadi kakinya nggak bisa saya sekrup dari sisi atas ya teman-teman. Jadi saya bikin kaki terpisah, seolah-olah terpisah sih teman-teman. Tapi nanti menyatu kok, kan disekrup dari bawah, jadi bukan dari atas nyekrupnya. Saya buat potongan L dulu seperti ini teman-teman untuk bagian kaki kabinetnya. Saya bikin L seperti ini, 2 sisi. Kemudian saya paku tembak ke bagian lantainya ya teman-teman, dari bawah, dari sisi bawah. Hati-hati di sini paku tembaknya harus diperhatikan jangan sampai tembus ya teman-teman. Nah setelah L-nya dipasang seperti ini ya teman-teman. Jadi L-nya dipasang di sisi depan dan belakang. Jadi untuk project kitchen set bawah ini saya bikin 3 unit ya teman-teman, 3 unit untuk kabinetnya. Ini untuk kakinya, untuk lantai kabinetnya masing-masing. Saya bikin 3 unit. Terus ini untuk pembuatan rangka atau kaki sisi sampingnya ya teman-teman. Tadi depan belakangnya kan sudah yang bentuk L itu kan. Ini saya bikin untuk kaki bagian samping, terus kemudian rangka tengahnya juga. Jadi saya potong seperti ini teman-teman. Supaya bisa presisi masuk ke kaki lantai kabinetnya. Oke seperti ini. Nah ini saya lepas dulu. Jadi kaki bagian sampingnya kayak gini teman-teman. Ini yang depan belakang L. Kemudian yang sampingnya saya bentuk seperti ini, saya potong seperti ini. Kita bikin press ya teman-teman supaya kuat kencang. Seperti ini. Ini saya pakai plywood 18 mm teman-teman. Untuk tingginya sekitar 5 cm lah, 4 atau 5 cm cukup sih teman-teman. 5 cm bisa. Kemudian saya pasang kaki kabinetnya untuk mengikat kaki kabinet yang sisi depan dan belakang. Nah ini saya ukur dulu untuk penempatan kaki tengahnya supaya tidak berbenturan dengan lambung ya teman-teman, dengan sekat. Soalnya kan sekatnya belum dipasang ini kan, jadi nanti untuk pemasangan sekat kalau bisa jangan sampai pas ke kakinya ini. Jadi saya ukur kira-kira di mana nanti ada pemasangan sekatnya. Nah di situ saya kosongkan, nggak ada dikasih kaki tengahnya.
Oke, kemudian saya paku tembak. Saya paku tembak dari bawah dan dari samping untuk menyatukan sisi kaki yang pertama dipasang letter L dengan kaki yang bagian tengahnya. Kemudian saya sekrup. Nah, ini sekrupnya dari bawah ya teman-teman. Jadi kakinya kita sekrup dari bawah dan model rangka kakinya seperti ini. Karena saya pakai HPL yang plywood yang sudah dilapisi HPL duluan. Kenapa saya lapisi duluan teman-teman? Ya karena kadang-kadang HPL itu setelah dikasih lem itu modot ya teman-teman, memanjang setengah mili 1 mili. Nah itu kadang-kadang bikin gelembung di kabinetnya itu. Jadi saya lapisi dulu, nanti gampang sisa-sisanya bisa bikin laci atau apa yang kecil-kecil kan. Oke teman-teman, kita rangkai dulu, kita pasang untuk dinding kanan dan kirinya masing-masing. Kita satukan dengan lantainya dulu, kemudian pasang tutup atasnya. Pasang tutup atasnya seperti ini. Paku tembak dulu, kemudian disekrup. Di depan sana terlihat anggota saya sedang mengerjakan pintu ya teman-teman, yang sudah dari awal tadi saya potong. Jadi pintunya saya potong duluan untuk dikerjakan dulu sembari saya mengerjakan kabinet ini. Oke, ini kabinet berikutnya 1, 2, 3 di depan situ sudah saya rangkai teman-teman, tinggal masang tutupnya belakang. Nah ini untuk proses pembuatan pintunya sudah sampai tahap ini ya teman-teman. Jangan lupa ngopi. Oke teman-teman, kita lanjut untuk progres kabinetnya. Nah ini untuk sekatnya kan saya bikin sama dengan dinding samping kanan kiri ya teman-teman. Jadi untuk sekat tengahnya saya potong lagi seperti tadi itu, menyesuaikan ruang tengah yang pada kenyataannya yang sudah dipasang kaki atas. Nah kelihatan kan tinggi lambungnya, tinggi sekatnya. Nah itu tadi saya potong. Oke, ini untuk tutupnya teman-teman, saya pakai 6 mili dilapisi HPL putih. Oke, ditutup paku tembak. Tutup juga untuk kabinet yang lainnya ya teman-teman. Tutup untuk kabinet yang lainnya. Ini untuk proses pemasangan sekat tengah ya teman-teman. Jadi pintunya saya pasang dulu untuk memastikan sekat tengahnya posisinya di mana. Jadi pas di nutnya pintu. Oke, saya tandai ini kabinet yang sisi 268 cm ya teman-teman. Saya pasang untuk sekat tengahnya atau lambung pakai emal ya teman-teman, jadi biar sama semua. Di samping kanan saya ini setelah ditutup pakai 6 mili, kemudian saya bikin frame belakang atau close menggunakan plywood 18 mm seperti di video ya teman-teman. Oke, yang sisi 268 cm itu sedang saya masang sekat ya teman ya. Dipaku tembak kemudian disekrup. Oke teman-teman, karena ini letter L ya teman-teman, kitchen set letter L, jadi harus kita bikinkan untuk pertemuan kabinet, satu sisi kabinet ke satu sisi kabinet yang letter L itu ada penambahan yaitu plywood 12 mm didobel ya teman-teman, untuk di pojokan teman-teman, untuk di pojokan pertemuan kabinet satu dengan kabinet yang letter L nya pakai 12 mili didobel, tapi untuk dobelannya cukup bagian tepi-tepinya aja.
Jadi ketebalannya itu nanti 2,4 cm kurang lebih, anggaplah 2,5 cm. Nah itu nanti untuk lurus di bagian tepi pintunya teman-teman. Jadi seperti tiang di pojokan tanpa keluarnya ya teman-teman. Di ketemu pintu sisi 1 sama sisi letter L nya. Nah itu ada tiangnya seperti tiang. Oke, nanti kita lanjut di episode berikutnya, di part 2 nya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.